Kalau kita ngomongin Huawei MateBook D14, di benak saya itu langsung ke branding MateBook ke MacBookan. Jadi MacBook versi terjangkau, apalagi tahun ini. Dia lebih tipis dan juga lebih ringan ketimbang sebelumnya, desainnya tetap elegan, build quality-nya solid, konektivitas ekosistemnya gokil. Dan tahun ini Huawei MateBook D14 untuk prosesornya, dia nggak pakai seri U lagi, tapi pakai Intel seri High Performance yang biasanya dipakai di laptop gaming. Prosesor gaming dimasukkan ke laptop setipis dan juga seringan ini. Pertanyaannya, sekarang emangnya bisa ya performanya tetap stabil dan baterainya apa nggak boros? Di video kali ini akan kita bahas. Kalau kita ngomongin desainnya MateBook ini dari tahun ke tahun ya kayak nggak ada perbedaan ya, sama kayak desainnya MacBook. Ya kekurangannya memang menjadi membosankan karena nggak ada inovasinya, tapi kelebihannya jadi signature buat Huawei. Jadi kalau misalkan kita lagi di cafe, terus lihat desain yang simple, elegan, ada tulisan Huawei, pasti MateBook nih. Apalagi Huawei MateBook D14 ini bodinya all metal ya, jadi solid dan kokoh, tapi tetap ringan. Selain bikin looknya makin kelihatan mewah, laptopnya juga lebih tahan banting. Dan kalau dari sisi layar untuk kelas MateBook bukan MateBook Pro ini juga nggak mengecewakan karena layarnya udah punya resolusi Full XD dengan aspek rasionya di 16:10, golden ratio buat segmen productivity, dan dia punya 90% screen to body ratio yang ukuran bezelnya itu cuma 3,5 mm, tipis. Resolusinya dari Full HD 1920x1200 dengan brightness nits yang diklaim ada di 300 dan ada anti glare untuk kenyamanan kita ketika dipakai outdoor. Buat kesehatan mata juga udah ada eye comfort dengan low blue light. Kalau untuk color gamut, sayangnya di seri MateBook yang ini ketika kita tes pakai device kita, sRGB-nya itu hanya di sekitar 60%. Tapi brightness-nya lebih tinggi dari klaim Huawei dengan ada di 327 nits. Tapi dengan color gamut yang belum 100 sRGB, memang kalau digunakan untuk editing ya standarnya 100 sRGB sih, itu standar minimum. Tapi karena dia layarnya dipakai panel IPS, kalau kita gunakan untuk entertainment dan productivity, di mata itu masih terlihat adem. Tapi bisa diakalin sih kalau memang kerjaan kalian sebagai desainer atau editor yang butuh keakuratan warna, tinggal colokin aja ke eksternal monitor. Nah ini yang saya agak takut spesifikasinya ya, karena laptop ini tipis, ringan, Huawei nekat masukin prosesor Intel H series di sini. Jadi prosesornya dia pakai Intel Core i5-13420H, ya prosesor terbaru di mobile desktop dan seri H dengan 8 core 12 thread. Yang maksimum turbo powernya aja bisa sampai di 95 watt. Dipakai di MateBook yang bobotnya cuma 1,39 kg, ketebalannya cuma 15,9 mm. RAM dia ada di 8 GB dengan speednya 4267 MHz. Sebenarnya kenceng, tapi prosesornya ini kan Gen 13 ya. Seharusnya kalau Huawei mau masukin DDR5 yang speednya di atas 5000 MHz, menurut saya bakal lebih gokil lagi sih. Untuk storage, dia punya setengah terabyte dengan SSD NVMe Gen 4 yang speednya ketika kita cek di Crystal Benchmark itu sekitar 5000-an Mbps lebih. Sekarang langsung aja kita coba lihat performanya si Intel Core i5-13420H series di laptop yang setipis ini. Pertama seperti biasa kita coba dulu di Cinebench R15, kita loop sebanyak 10 kali. Untuk multicore-nya di R15 dia dapatnya skor pertamanya itu kenceng 1462, tapi sisanya stabilnya itu di kisaran 1300 poin. Untuk single core-nya dia dapat 245. Yang menarik biasanya untuk prosesor seri H laptop gaming ketika adapternya kalian cabut performanya pasti turun. Di Huawei MateBook D14 ini pakai seri H, adapternya kita cabut kondisi tidak dicas, memang ada penurunan performa tapi nggak separah laptop gaming. Dengan single core-nya tetap di sekitar 241 poin, multicore-nya kita loop sebanyak 10 kali, running pertamanya turunnya di 1389 poin, sisanya stabil di 1100 poin. Jadi turunnya itu cuma sekitar 200-an poin. Di Cinebench R23 juga sama, kalau kita pakai adapter multicore-nya itu dapatnya di 8000-an poin, loop 10 kali, single core-nya di 1598. Kalau adapternya kita cabut, multicore-nya bisa stabil di kisaran 8000 poin juga. Jadi turunnya dikit banget. Single core-nya malah nambah kalau nggak dicas dengan sekitar 1654. Sekarang coba kita lihat suhu bagian dalamnya dulu. Untuk melihatnya seperti biasa kita coba tes pakai 3D Mark dengan time space stress test yang berarti itu di loop sebanyak 20 kali. Dan hasilnya gokil sih ini ya. Dia lolos dengan skor 99,8%.
Jarang loh laptop prosesor seri H di form factor setipis ini tapi dia lolos TimeSpy stress test. Kalau untuk skor Vice Rack-nya dia ada di 3305, TimeSpy-nya ada di 1157. Lanjut kita coba di Geekbench 6, single core dia dapat 1624, untuk multicore-nya di 6702. Sekarang kita coba tes dia kalau kita gunakan untuk editing. Kita coba dulu di Adobe Premiere Pro dengan template yang memang biasa kita pakai, kita ekspor ke 4K dan hasilnya lumayan kenceng dengan 5 menit 35 detik. Kalau kita mau ekspornya ke Full HD aja, dia lebih kenceng dengan 4 menit 36 detik. Lanjut kita coba dia untuk rendering 3D, walaupun dia nggak punya discrete graphic card, ya saya saranin sih kalau untuk laptop rendering 3D minimal ada discrete graphic card sih. Tapi nggak apa-apa, kita coba aja dengan CPU render. Dengan template BMW, aplikasinya Blender, dia mampu menyelesaikan dalam waktu 5 menit 40 detik. Kalau GPU render jadi lebih lama ya, karena memang dia nggak ada discrete GPU-nya dengan 8 menit 15 detik. Lanjut kita tes untuk productivity. Seperti biasa, kita coba untuk export 150 slide PowerPoint ke PDF. Dan hasilnya dia mampu menyelesaikan hanya dalam waktu 5,81 detik. Kalau Excel dengan randomized data yang large, yang gede banget, itu 43,57 detik. Dan karena dia pakai prosesor seri H, kayak nggak afdol ya kalau nggak kita tes game. Kita tes yang casual dulu lah. Contohnya kayak Dota 2 dengan resolusinya Full HD, grafiknya ada di fastest, average FPS dia bisa tembus di 135 FPS, maksimumnya bisa 146. Drop-dropnya itu nggak pernah di bawah 100 FPS dengan 103 FPS minimum FPS-nya. Lanjut kita coba di game Valorant, game kompetitif juga, resolusinya sama, grafiknya ada di low. Dan hasilnya average FPS yang didapat juga mirip-mirip sama Dota 2 tadi dengan 135 FPS, maksimum FPS-nya bisa tembus di 173 FPS. Tapi untuk dropnya ini bisa di bawah 100 FPS ya. Dengan angka terendah FPS-nya itu ada di 77 FPS. Lanjut kita coba di GTA 5 dengan resolusinya Full HD, grafiknya ini nggak rata kiri ya, tapi kita coba di normal dan average FPS-nya dia dapat itu sekitar 50-an FPS, maksimumnya bisa tembus 75, dropnya masih di angka-angka yang playable untuk dimainkan karena di atas 30 dengan drop FPS terendahnya ada di 44 FPS. Genshin Impact dengan settingan yang sama, grafiknya lowest, average FPS dia dapat itu di 45-an dan maksimumnya ya 60. Dropnya itu bisa di 37 FPS, angka yang juga masih aman dan playable untuk dimainkan. Karena kuat, jadi kita naik lagi nih, kita coba di Far Cry 5, yang seharusnya Far Cry 5 ini butuh banget dedicated graphic card ya, karena dia CPU dan GPU-nya itu bond banget sama gamenya. Dan hasilnya Far Cry 5 dengan settingan low, dia dapat average FPS itu di 25, maksimumnya 32 FPS. Minimumnya 13. Jadi kalau kalian tanya apakah kuat untuk main game Far Cry 5 atau game AAA lain, ya nggak bisa sih karena dia nggak punya discrete GPU. Kalau game-game yang CPU bond kayak Point Blank, Valorant, Dota seperti yang kalian lihat tadi, lancar-lancar aja. Terus untuk suhu permukaannya ketika kita main Genshin Impact selama kurang lebih 1 jam, suhu tertingginya itu ada di 53,5 derajat Celcius, itu ada di bagian atas keyboard karena memang letak heatsinknya ada di situ. Tapi untuk tombol-tombol keyboardnya di WASD itu ada di 45,7 derajat Celcius. Ya agak anget karena memang prosesornya seri H. Dan walaupun dia bukan seri MacBook Pro, tapi fitur-fitur Pro-nya masih ada loh di MacBook D14 ini. Contohnya kayak fingerprint, yang dia udah jadi satu sama tombol power, jadi lebih praktis dan efisien. Touchpad-nya juga sekarang lebih lebar dari sebelumnya. Keyboard-nya walaupun laptopnya tipis, tapi punya travel distance yang panjang dengan 1,5 mm. Jadi ngetik itu masih kerasa nyaman. Tapi sayangnya kalau kita ngomongin keyboard di varian yang D14 ini, keyboardnya belum ada backlit. Tapi fontnya itu kayak nyala gitu, jadi kayak glow. Kalau misalkan kita laptopan di ruangan yang gelap, jadi ya masih oke lah. BTW ngomongin input device, Huawei ada klaim kalau soal input device ini ada di tes di lab mereka. Yang intinya tes ini membuktikan kalau Huawei MateBook D14 ini bisa dipakai dalam waktu yang lama. Contohnya kayak high temperature humidity test itu 960 jam. Terus portnya itu juga udah dicoba 10.000 kali untuk Type-C-nya. Fingerprint udah dicoba sampai 320.000 kali. Hinge-nya ini dibuka tutup sampai 25.000 kali. Yang intinya tes ini membuktikan kalau Huawei MateBook D14 awet. Dan tim kita, Siva, itu pakai Huawei MateBook dari dulu sampai sekarang masih aman-aman aja sih. Karena untuk pembuktian ini ya kita harus nunggu 2 atau 3 tahun. Tapi kalau dari feel-nya harusnya benar-benar dites sih. Dan si input device yang udah nyaman ini nyambung sama software yang eksklusif sama Huawei. Kalau di MatePad namanya itu Apicilex Experience WPS Office. Kalau di MateBook namanya adalah WPS AI Writer. Sama kayak AI yang kemarin rame di smartphone,
Di WPS AI ini kita bisa summarize hanya dengan beberapa klik aja. Bisa translate bahasa juga. Stylenya kita bisa ganti mau style thesis, blog, writing, Excel pun. Buat yang nggak tahu formulanya di Excel apa, tinggal ketikkan aja di promnya. Software WPS Office ini termasuk WPS AI sudah pre-install di laptop Huawei MateBook D14 ini. Kalau ada yang nanya, bisa nggak dokumen Office kayak Word, Excel, atau PowerPoint dibuka di WPS? Ya jelas jawabannya bisa banget, karena formatnya sama. Jadi kalau kalian jadi sekretaris atau akuntansi dan masih belum hafal rumus, tinggal ketikkan aja di promnya. Gokil ya, emang AI makin kesini perkembangannya makin nggak karu-karuan cepetnya. Untuk port Type-C-nya, walaupun udah dites 10.000 kali tadi ya, yang saya sayangkan karena kan dia nggak punya discrete GPU ya. Yang saya sayangkan untuk port Type-C-nya ini belum support sama Intel Thunderbolt. Karena kalau kita lihat prosesornya Gen 13 seharusnya udah support. Kalau ada, bakalan lebih enak lagi sih. Kita bisa extend ke monitor bisa 8K 60Hz atau kita bisa koneksikan dengan eksternal GPU kalau dia ada Intel Thunderbolt 4-nya. Lanjut soal konektivitas, kalau kita ngomongin brand laptop yang masuk resmi ke Indonesia, yang masuk resmi ya brand laptop, kayaknya Huawei adalah satu-satunya laptop yang punya ekosistem bagus, yang resmi di Indonesia. Gak ada yang lain lah, karena dua kompetitornya yang ekosistemnya bagus itu nggak dimasukin resmi ke Indo. Yang jadinya, ya kalau punya MatePad atau device Huawei yang lain dan carinya ekosistem, jelas Huawei nggak ada yang ngalahin kalau di Indo. Dengan Huawei Super Hub-nya, kita bisa cross data transfer dengan mudah, dihubungin sama MatePad. Kebetulan saya pakai MatePad 11,5 Peppermint Edition yang punya layar mid, jadi minim pantulan cahaya dan aman buat mata saya. Udah dapat aksesoris lengkap juga, kayak keyboard, stylus, mouse, dan PC level WPS Office juga. MatePad-nya bisa jadi extended monitor dan bisa jadi tablet Wacom buat gambar, dihubungin sama aksesoris lain kayak FreeBuds, bisa multi device. Banyak lah kalau kita ngomongin Super Hub ekosistemnya Huawei, apalagi kalau di global sana Huawei itu juga ngeluarin beberapa home appliance yang bisa nyambung juga. Ya Huawei tolonglah home appliance-nya dimasukin juga lah. Oh ya, ngomongin connectivity di Huawei MateBook D14 ini untuk Wi-Fi-nya, sinyal Wi-Fi-nya dia udah pakai Metalin antena yang diklaim itu bisa sampai 270 meter. Tapi kalau di lapangan bola ya, kalau di lapangan bola sih nggak ada beton, nggak ada halangan. Jadi kita tes kemarin itu di rooftop lantai 3, kita bandingin dengan laptop brand lain. Dan hasilnya memang laptop brand lain ini secara sinyal agak kurang kalau dibandingkan sama Huawei. Kita coba juga di luar rumah. Jadi sinyal bar Wi-Fi-nya itu kalau di laptop lain udah hilang, di Huawei masih ada. Untuk baterai dia punya kapasitas 56 Wh dan kalau kita ngomongin daya tahan baterainya dibandingkan Huawei sebelumnya yang pakai seri G1 ya, seri U lah, bukan high performance. Dulu itu sekitar 12 jam untuk video playback. Kalau yang ini berkurang sekitar 3 jam, jadi 9 jam 15 menit. Tapi untuk prosesor seri H, 9 jam untuk video playback itu masih oke loh. Kalau laptop gaming, 6 jam aja udah syukur-syukur. Oke lah, jadi itu tadi adalah review dari Huawei MateBook D14 2024 yang surprisingly tahun ini mereka menggunakan prosesor Intel H series. Di mana kompetitornya itu rata-rata masih pakai seri U atau seri P. Seri P itu kepanjangannya performance yang ya nggak lebih kenceng dibandingkan seri H. Dan untuk suhu bagian dalamnya, walaupun dia pakai seri H di form factor setipis dan juga seringan ini, dia lolos tadi dengan time space stress testnya itu 99, sekian persen. Di Cinebench kita loop juga aman, nggak throttle yang gimana, adapternya kita cabut juga aman. Masalahnya kalau suhu ada di permukaannya tadi ya, permukaannya di area beberapa keyboard yang WASD yang sering kita pakai, itu masih lumayan anget di 45 derajat Celcius. Wajar, tapi karena ya untuk bisa bikin performa sekenceng itu di form factor setipis ini, pasti harus ada yang dikompromi, terutama suhu. Fitur-fitur lain selain performa juga enak buat kerja, kayak layar yang 16:10 Full HD, fingerprint dengan tombol power, Huawei Super Hub, WPS AI Writer, Wi-Fi-nya super kenceng, super stabil dan jaraknya bisa lebih jauh. Sekarang pertanyaannya, Huawei MateBook D14 ini buat siapa? Ya hampir semuanya bisa sih. Mau kuliah, kerja, traveling, semua pasti butuh laptop yang nggak berat-berat amat tapi performanya kenceng dengan baterai yang bisa diandalkan. Kekurangannya bukan kekurangan sih, mungkin saran aja ke Huawei ya. RAM-nya ya ini udah kenceng tapi kan prosesornya ini udah Gen 13. Seharusnya dia support DDR5. Kalau dipasang RAM yang speednya 5000 MHz ke atas, buat multitasking pasti lebih enak lagi. Terus kekurangan lain, Excel-nya yang udah dites 25.000 kali tadi belum bisa dibuka dengan satu tangan. Gak ada graphic card dedicated, ini wajar sebenarnya karena
form factornya tipis, tapi seharusnya ya dikasih USB-C dengan Intel Thunderbolt 4 lah, biar bisa kita koneksikan dengan eksternal GPU. Tapi overall di kelas harganya dengan segudang fitur ekosistem, performa kenceng, suhu bagiannya aman, nggak ada throttling, terus bobotnya ringan, Huawei MateBook D14 ini termasuk salah satu laptop tipis terbaik di kelasnya. Untuk variannya ada dua, yaitu varian dengan Intel Core FF 13420H, memorinya 16+512 di kisaran harga 10 jutaan. Menarik banget. Dan varian dengan Intel Core FF 12450H dengan memori 8+512 di kisaran 8 jutaan aja. Menarik ya, dengan harga 8 jutaan udah dapat prosesor seri H yang masih tergolong baru. Kedua varian juga udah dapat gratis Huawei FreeBuds SE2, ada tas backpack, Office 365, Bluetooth mouse, dan juga laptop stand. Lumayan banget nih bonusnya. Menurut saya, Huawei MateBook D14 ini adalah pilihan yang paling pas buat kebanyakan orang. Karena performanya kenceng, tipis, ringan, all bodinya pakai metal dengan desain yang ciri khas Huawei, elegan. Buat yang butuh layar lebih besar bisa cek Huawei MateBook D15, dia layarnya 15 inci. Bagi yang ingin performa super tinggi bisa cek Huawei MateBook D16. Karena selain layar besar, dia juga ada varian Intel Core i9. Terus kalau pengen punya banyak fitur inovatif dan bobot yang super ringan, bisa lirik Huawei MateBook X Pro dengan desain super mewah dan layar sentuh. Ternyata udah banyak juga ya varian laptop Huawei di Indonesia saat ini. Saya Dika Setiabudi and see you on the next video. Bye-bye.